Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah ini diambil dari berbagai sumber yang disatukan ke dalam satu video dengan judul 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berikut kisahnya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April tahun 1875, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, dan wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Beliau adalah pendiri NU, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Mbah Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Mbah Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir, Sultan Pajang. Di Indonesia, semua orang tentunya kenal dengan tokoh ini, terutama kalangan Nahdiyin, sebagai ulama yang mumpuni secara keilmuan sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Pertama, suatu kisah karomahnya terjadi usai waktu zuhur. Pada waktu Kiai Hasyim mengajar kitab di hadapan para santri dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian, beliau melemparkan tongkatnya ke depan dan mengenai seorang muridnya. Beliau bersikap apatis, acuh tak acuh, dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang mengenai muridnya. Santri yang kesakitan itu berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap sang guru. Sejenak murid tersebut teringat bahwa dirinya belum sholat zuhur, sedangkan waktu zuhur akan berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang sebagai peringatan terhadap santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Kedua, karomah beliau yang lain adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara. Pada saat terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang untuk mengusir penjajah, mereka semua dikumpulkan oleh Mbah Hasyim di pondok pesantren Tebuireng. Mereka diberi minum air sambil membaca, "Ya Allah ya Hafiz, ya Allah ya Muhid, fangsurna alal kaumil kafirin." Bagi orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Mbah Hasyim memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Ketiga, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Mbah Hasyim untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santrinya di pondok, pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari pondok. Mbah Hasyim di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebuireng. Pesantren beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan jika tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebuireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa jalan. Pada akhirnya tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang tidak menyukai Mbah Hasyim, karena Mbah Hasyim mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yaitu setiap pagi para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Keempat, mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarang pencapaian. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebuireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hasyim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. "Ngene ya leyo, jeding iku ono cerene, lek ga ono cerene ganduwe jeding." Artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu,
Abu Bakar muda ini tersentak seperti didhawuhi di depan umum oleh Kiai Hashim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Jok moleh sek, jamaah zuhur sek, kata beliau, artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang, ikut salat berjamaah plus dengan wiridnya. Kelima, identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru nahwu zaman Kiai Hashim. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid salat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah salat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid salat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana salat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana salat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Keenam, santri kalong juga ternyata rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Beliau namanya Ahmad Taib, jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaian biasa. Tiba-tiba Kiai Hashim datang dan bertanya, ada apa nak, kok melamun? Ahmad Taib menjawab, itu, rumah saya doyong, miring. Akhirnya Kiai Hashim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Tak disangka, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira, rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Ketujuh, menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, kok bisa ya? Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan ke mesin penggilingnya. Walahu alam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Kedelapan, Hadratus Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari. Ketika Hashim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Hashim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hashim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim langsung meloncat. Sungguh di luar dugaan, ternyata beliau selamat.